Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena masih boleh diberikan kehidupan yang baru di hari ini. Dan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Cahaya kebenaran firman-Mu kiranya senantiasa menuntun iman kami untuk semakin bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Rabu 19 Februari 2025 tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini merupakan bahagian dari perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus pada saat itu. Saat itu Paulus berada di dalam penjara. Paulus dipenjara oleh karena pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukannya. Maka oleh karena itu Paulus memahami akan ketakutan yang dirasakan oleh jemaat di Efesus pada saat itu. Paulus memahami mereka dalam situasi kekhawatiran akan berbagai ancaman dan tantangan yang mungkin akan mereka hadapi. Maka oleh karena itu Paulus, sekalipun di dalam penjara, dia tetap menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, supaya kiranya kuasa Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, serta mereka menjadi jemaat yang tidak tawar hati ketika melihat penderitaan yang dialami oleh Paulus. Karena Paulus berkata di ayat yang ke-13, kesesakanku bukanlah sebuah ancaman bagi pertumbuhan iman, tapi penderitaan kesesakan yang Paulus alami adalah sebuah kemuliaan. Penderitaan yang dialami Paulus tidak boleh menghambat pertumbuhan iman dan keberanian mereka. Tapi justru di balik penderitaan yang dialami Paulus, mereka harus tetap bertumbuh, berakar, serta berdasar di dalam kasih Tuhan. Inilah yang juga disampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di masa kini. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, perjuangan kita sebagai orang Kristen belum selesai. Kita harus terus berjuang untuk hidup di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam iman, dan kita harus terus menumbuhkan keberanian itu. Sama seperti Paulus yang tidak gentar sekalipun di dalam berbagai penderitaan. Karena penderitaan yang dialami Paulus
adalah demi Kristus yang dia percaya dan sembah. Saudara-saudara, bagaimanakah cara kita supaya kita memiliki keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Maka jawabannya adalah keberanian itu lahir dari iman yang hidup dan berbuah. Orang-orang Kristen haruslah selalu bergantung kepada Kristus. Dan ketergantungan kita kepada Kristus akan melahirkan iman. Dan iman itu melahirkan keberanian di dalam diri kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, oleh karena firman-Mu yang kudus, kami beroleh kekuatan dan keyakinan untuk berani menghadapi berbagai perkara di hidup ini. Karena kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Semakin bertumbuhlah dan berbuah iman percaya kami kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami, harapan kami, dan doa-doa kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan semua hanya kepada rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.